Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Faris Pramana, NIM 2019-210026. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1, yaitu akan membahas pada pertemuan ini merancang organisasi yang adaptif. Nah, di sini saya akan membuka presentasi dari merancang organisasi yang adaptif ini. Yang pertama adalah pengelolaan secara vertikal. Jadi, pengelolaan secara vertikal ini mencakup yang pertama spesialisasi kerja, pembagian wewenang, dan pendelegasian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sebagai spesialisasi kerja atau divisi kerja. Jadi di perusahaan, kalau kita ada di suatu perusahaan dan menjadi manajer, pasti akan menemukan di mana divisi kerja. Divisi kerja ini apa? Jadi divisi kerja ini yaitu pembagian tugas-tugas kepada para anggota perusahaan tersebut yang bersangkutan. Jadi divisi kerja ini meliputi pembagian tugas kepada administrasi, kepada bendahara, kepada para manajer, pada para supervisor, pada para di pemasar produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, apa sih pentingnya dari divisi kerja ini? Jadi divisi kerja ini pentingnya apa? Jadi kalau selama kita nggak ada divisi kerja atau peta organisasi, nah kita akan kesulitan sebagai manajer dalam mengelompokkan bagian-bagian pekerjaan. Jadi kalau selama kita jadi manajer nih, kita ada di manajer perusahaan A, kita merancang divisi kerja. Enak kan kalau selama kita merancang divisi kerja? Ya udah, kamu si A ini kerjanya sebagian bendahara. Ya udah, kamu saya monitor ya bagaimana kinerja kamu. Nah, untuk yang B, kamu harus sebagai administrasi. Ya udah, kamu sebagai administrasi kamu harus mengembangkan skill-skill kamu di bidang administrasi ini. Lalu yang ketiga, MSDM. Ya udah, kamu seleksi yang bagus-bagus ya sebagai pegawai-pegawai yang ada di perusahaan ini. Harus yang berkualitas, yang berintelektual tinggi. Ya udah kita udah pembagian peta-petaan di peta-peta nih. Ya udah, kamu yang di bendahara penanggung jawabnya ini, bendahara di administrasi seperti ada si B, dan di MSDM ada si C. Nah, itu pentingnya di divisi kerja itu apa? Yaitu tadi kita bisa lebih mudah untuk mengontrol semua yang terlibat di suatu perusahaan. Nah, bayangkan kalau selama kita nggak ada divisi kerja nih, kita jadi manajer. Ya udah, kalian kerja sesuai kemampuan kalian. Loh, nggak ada pembagian divisi kerja nih, nggak ada pembagian bendahara. Enggak, ya udah kalau kamu ada passion di bendahara, ya udah kamu ke bendahara. Kalau administrasi ya udah administrasi. Kalau selama kamu bendahara administrasi bisa, ya udah kamu dua-duanya jalan aja. Nah, jadi ini yang mungkin di beberapa perusahaan ini sering dilupakan, yaitu pembagian dari divisi kerja sendiri. Nah, yang ketiga adalah wewenang. Sebagai manajer, kita diminta jadi wewenang itu jadi gimana cara manajer itu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan itu sedemikian rupa untuk membuat perusahaan ini mendapat profit yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi wewenang ini kita seperti gini, kita manajer ini, kita punya wewenang untuk mengatur. Ya udah, kamu bendahara, kamu laporan ke saya. Kamu bendahara, tolong ini keuangan perusahaan ini kok ada penurunan ya. Tolong wewenang kamu, kita sebagai manajer ini kita punya wewenang. Ya udah, kamu harus seperti ini, seperti ini. Gimana caranya agar keuangan perusahaan itu bisa naik lagi. Nah, itu fungsinya wewenang. Jadi kita lebih leluasa untuk memberikan keputusan-keputusan kepada bawahan-bawahan kita. Yaitu kalau yang ketiga adalah pendelegasian. Pendelegasian itu yaitu lebih ke penempatan divisi kerja itu sendiri. Jadi selama masih ya udah, kita perusahaan ada penurunan profit nih. Ya udah, kita udah rapat dengan presiden direktur nih. Para manajer diutus, para manajer harus bisa menekankan profit sebesar 15% setiap minggunya karena ada penurunan. Ya udah, kita sebagai manajer kita mendelegasikan ke anak-anak bawahan kita. Bendahara, ini tanggung jawab kamu ya. Keuangan kita lagi penurunan nih. Ya udah, kamu harus bisa membuat gimana perusahaan ini bisa mencapai 15% keuntungan dalam satu minggu ini. Kalau kamu udah bisa mencapai 15% dalam minggu ini, kamu bisa saya kasih bonus. Begitu dengan divisi-divisi lain seperti administrasi, pemasaran, MSDM. Jadi semua kita delegasikan. Ya udah, kamu harus bisa bagaimana caranya agar bisa mencapai profit 15% tersebut dalam tiap minggu. Jadi demikian presentasi dari saya.
Apa yang dimaksud struktur organisasi? Struktur organisasi adalah kerangka kerja di mana sebuah organisasi menentukan bagaimana membagi tugas, menggunakan sumber daya, dan mengoordinasi departemen-departemen. Apa yang dimaksud rantai perintah? Rantai perintah adalah garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua individu dalam organisasi dan menjelaskan jabatan orang tersebut.